Jadi ketika sudah selesai kuliah ya udah langsung pulang. Kupu-kupu ya, Kupu-kupu banget kuliah pulang. pulang. Di situ langsung saya kamera matikan, mic matikan, saya kurap lagi. Shalom semuanya, selamat datang di channel Guys Gideon Ayu dengan acara spesial Komisi Orang Muda. Dan kali ini Komisi Orang Muda akan membawakan suatu tema yang sangat mendasar untuk di tengah pandemi kali ini teman-teman, yaitu adalah iman di tengah pandemi. Oke, luar biasa sekali. Dan jangan lupa, nama saya Niko, masih ingat dengan saya tentunya. Dan kali ini kami akan mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Oke, langsung saja kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Mbak Gloria. Shalom teman-teman. Oke, yang kedua ada Mas Dimas. Shalom teman-teman. Dan yang ketiga ada Mbak Veronica. Shalom teman-teman. Masih ingat dengan mereka semua ya teman-teman pastinya. Oke, luar biasa sekali. Dan dengan tiga narasumber ini kita semua akan membahas tentang iman di tengah pandemi. Sebelum masuk ke tengah dari tema tersebut, kita akan sama-sama saksikan sebuah video yang luar biasa berikut ini. Artikan Indonesia terserah itu seakan-akan kita nyerah, seakan-akan kita tenaga medis stop di sini. Oh, nggak sama sekali. Justru menurut saya dengan adanya terserah itu ya memang kami ya sudah, kalian mau gitu itu udah tanggung jawab kalian sebagai manusia. Oke. Untuk betul itu dia. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami memang apapun rintangannya. Dan saya yakin ini rintangannya berbeda-beda di negara satu sama negara lainnya. Kalau negara lain mungkin masyarakatnya lebih patuh, negara kita mungkin banyak halangan-halangan yang lain. Kami nggak peduli, kami sebagai medis ya kita nggak akan nyerah gitu. Walaupun mau apapun halangannya, apapun sebandel apapun masyarakat kita atau senurut apapun masyarakat kita, saya rasa itu nggak ada hubungannya dengan daya juang kita seperti ini. Oke. Jadi saya rasa Indonesia terserah itu tagarnya hanya menunjukkan kalau terserah lu mau ngapain, kita tetap kerja kok gitu. Terserah lu mau ngapain, kita tetap gak akan nyerah. Nggak 100% gitu juga Mbak. Bukan protes, artinya kami memang tidak menyukai adanya ketidakpatuhan masyarakat untuk dalam PSBB. Karena menurut kami tidak ada satupun orang yang seharusnya melanggar peraturan yang sudah diterapkan yang mendukung gerakan social distancing, ya kan? Menurut kami tidak ada satupun orang yang bisa luput dari coronavirus ini. Makanya semua orang harus patuh dengan social distancing. Tidak ada yang kebal ya? Tidak ada yang kebal. Nggak peduli siapapun, nggak peduli uangnya berapa, nggak peduli backgroundnya apa, tidak ada yang kebal. Jadi semuanya harus patuh dengan peraturan yang apapun peraturannya yang mendukung social distancing. Saya rasa kami tidak protes, kami tidak marah gitu ya. Marah mungkin iya, cuman itu tadi, ya sudah, kalian mau begitu terserah. Kalian tahu kami juga manusia, mungkin kami memang capek, mungkin kami memang marah, tapi ini kalau kita ngikutin kata-kata yang dihajar Dewantoro, ya sudah, kita yang di depan, kita yang memang terjun, dan mungkin kita yang dipandang sekarang di masyarakat, ya kita memberikan contoh kalau kita nggak akan menyerah dalam hal ini, kita akan tetap berjuang. Ya, luar biasa sekali video tersebut ya teman-teman. Oke, untuk menyingkat waktu, kita akan menanyakan bagaimana respon dari ketiga narasumber ini. Oke, yang pertama kita mulai dari Mbak Veronica terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Veronica mengenai video yang baru saja kita lihat dari Tribun News tersebut? Oke, jadi tadi nangkep satu statement Indonesia terserah gitu ya. Indonesia terserah, betul sekali. Ya. Kalau dari tadi sih kan ada tenaga medis yang share Indonesia terserah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika sudah ada aturan dari pemerintah dan lain sebagainya, tapi banyak orang yang malah melanggar itu gitu ya. Sedangkan tenaga medis sendiri sudah berjuang untuk melawan kayak gitu kan. Nah makanya muncul statement Indonesia terserah kayak gitu ya. Tanggapannya sih kita ini sih melihat apa ya perjuangan dari tenaga medis kayak gitu yang sudah mungkin ada beberapa yang tidak bertemu dengan keluarganya karena harus
Sampai stay beberapa gitu ya. hari atau berapa minggu Benar. seperti itu. Ada banyak kan video kayak gitu. Ya, betul. Misal nggak bisa ketemu anaknya yang masih kecil secara langsung gitu kan, perjuangan mereka itu udah besar gitu loh. Iya, Nah, sangat luar biasa. dengan adanya kayak gitu berarti baik lagi sih tanggapannya, respon kita sebagai warga negara Indonesia yang Ya, baik gitu ya. Oke, mantap Kita sekali. mau taati aturan pemerintah gitu ya. Taatakan pemerintah. Oke, luar biasa sekali dari Mbak Veronica. Selanjutnya dari Mas Dimas. Saya mohon sedikit argumennya tentang video tersebut, Mas. Tanggapan saya dari video tadi, banyak orang yang kurang memperhatikan peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Banyak yang melanggar, banyak yang masih pergi ke sana ke sini. Dari video tadi banyak tenaga medis yang menurut saya itu kecewa karena peraturan yang harusnya dilakukan malah Dilanggar. seperti Dilanggar. itu. Iya, iya. Oke. dari itu harusnya orang-orang di sana harus merespon peraturan-peraturan pemerintah Dengan untuk- bijaksana Iya. seperti itu. Ya. Oke, itu tadi argumen dari Mas Dimas. Dan yang terakhir, narasumber kita yang terakhir adalah Mbak Gloria. Bagaimana statement mengenai video tersebut, Mbak? Kurang lebih menurut saya pendapatnya sama kayak teman-teman yang lain, Mbak Dia sama Dimas. Jadi menurut saya tuh mengerikan ya Mas ya, ada statement yang kayak gitu bahwa tenaga medis pun tuh mereka sudah menyerah karena mungkin sudah tidak terjangkau lagi yang sakit kayak gitu loh Mas. Karena sudah saking terlalu banyaknya, menurut saya tuh seperti itu sih. Oke, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teman-teman corona ini masih banyak yang menganggap virus yang biasa seperti itu ya teman-teman ya. Dan sehingga mengakibatkan orang-orang yang berburu ke mall, berburu ke kerumunan seperti itu, mereka tidak menganggap itu bahwa virus yang sangat berbahaya dan mematikan seperti itu. Bahkan sekarang ini sudah sampai yang terkena itu sudah sampai 20.000 ya seperti itu, dan yang kasus meninggal itu sudah 1.000 lebih, 1.200 lebih seperti itu. Oke, sampai ada statement hashtag Indonesia terserah, dan dari situ kita himbau buat teman-teman semua untuk stay at home dulu, nggak usah keluar-keluar. Ya mungkin teman-teman udah mulai ngajak, mungkin udah mulai yang nggak betah di rumah, mungkin ada yang ngajak ayolah ke main ke Tawangmangu dan lain sebagainya, ditahan dulu teman-teman karena ini masih pandemi corona seperti itu, dan cukup doakan saja bahwa ini akan segera berlalu seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman semuanya? Oke, mantap sekali. Oke, kita lanjut ke narasumber kita teman-teman. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan karena di sini narasumber kita ini sangat spesial. Ada yang kuliah yaitu Mbak Gloria, ada yang sekolah yaitu Mas Dimas, ada juga yang bekerja yaitu Mbak Veronica. Oke, kita tanya dulu kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, dan kerjanya di mana seperti itu. Oke, kita mulai dari Mas Dimas dulu. Sekolahnya di mana, Mas? di SMA Negeri 5 SMA Negeri 5. Oh, dekat dari gereja, Ya. dekat seperti itu. Kelas berapa, Mas? kelas 11. Kelas 11 atau kelas 2 SMA seperti itu. Oke, saya tanya sedikit dulu saja. Dulu sebelum adanya pandemi, sekolah itu seperti apa, Mas? Ya kegiatan belajar mengajarnya masih normal, masih dilakukan di sekolah. Oke, setelah ada pandemi ini full di rumah dengan tugas atau gimana, Mas? Full di rumah dengan tugas. Kemarin aja tes juga di rumah. Tes juga di rumah ya, tes kenaikan kelas ya ini. Oke, berarti teman-teman yang di sekolah juga seperti itu ya, mengalami ujian kenaikan sekolah di rumah ya. Oke, dua pertanyaan dulu. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke Mbak Gloria yang sedang kuliah. Kita tanya gimana kuliahnya, di mana kuliahnya, dan sekarang gimana keadaannya. Oke, Mbak Gloria, sebelum corona dulu keadaannya seperti apa? Keadaan waktu kuliah Keadaan waktu kuliah atau sehari-harinya di perkuliahan seperti apa? ya seperti biasa layaknya orang-orang kuliah, pergi kuliah kayak gitu Mas. Pergi, pulang Bangun gitu pagi, ya. pulang sore, Pulang sore. ya, gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kurang Mas. lebih seperti Pada itu. umumnya. Pada umumnya. Oke, setelah adanya pandemi ini, apa yang terjadi di dunia perkuliahan? Yang pasti semuanya berubah dari yang kita tatap muka, terus sekarang kita harus kuliah lewat online, Lewat online. Ya? harus beradaptasi dengan pembelajaran online itu seperti apa, terus juga ada pemadatan kuliah itu yang agak sedikit tertekan sih Mas, karena yang Pemadatan harusnya kuliah, ya. perkuliahan itu selesai di bulan Juli tapi harus selesai di bulan Mei, jadi memang agak ngoyo sih Mas, kalau orang Jawa bilang tuh agak ngoyo, agak kesusu lah gitu. Intinya seperti itu. Boleh tahu kuliahnya di mana, Mbak? Kuliahnya di UNS Mas, Dengan ambil jurusan apa? jurusan pendidikan bimbingan dan konseling. Oke, berarti buat teman-teman juga yang baru kuliah mengalami hal yang sama, pakai aplikasi apa teman-teman?
Google Classroom, Google Meet, Zoom. Oke, silahkan teman-teman pilih sendiri aplikasinya apa. Yang terakhir dari teman kita yang bekerja, ada Mbak Veronica. Kita tanya dulu kerjanya di mana. Terus dulu sebelum ada pandemi seperti apa dan setelah ada pandemi seperti apa. Oke, silahkan Mbak Veronica. Pertanyaannya langsung semua ya Mas? Langsung bersama saja. Oke, jadi kerjanya ini itu puji Tuhan mengajar di salah satu sekolah. Salah satu sekolah. Harus kasih tahu nggak nih? Boleh, nggak apa-apa. Sini sampai Oh saja. iya, iya. Kerja di itu SKPNK, Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih. SKPNK. Ya. Terus kalau kegiatan sebelum COVID ya, Ya. ya mengajar seperti biasa gitu ya. Kalau Claudia tadi kan kayak kuliah biasa, kuliah kayak gitu. Berarti sebelum COVID ya ngajar biasa, tatap muka sama murid-murid kayak gitu. Tapi ketika setelah COVID berarti kan otomatis karena belajar di rumah, gurunya juga di rumah kayak gitu. Jadi itu bedanya mengajar, tetap mengajar. Tetap mengajar. Oke, kontennya tetap mengajar, teman-teman. Ya. Tapi online. Tapi online. Oh ya benar. Oke. Kayak tadi Mas Niko kan pakai aplikasi apa gitu ya? Aplikasi apa saja seperti Mm-mm. itu. Oke. Kalau di SKPNK itu pakai Zoom. pakai Zoom. Pakai Zoom, jadi anak-anak tetap dapat pelajaran tapi itu lewat Zoom. Nah, seperti itu teman-teman. Dari teman-teman kita yang ada 3 bidang, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang bekerja, seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah mengenal lebih jauh narasumber-narasumber kita akan tanya lagi tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19 ini. Oke, yang pertama saya akan tanya dari Mbak Dea atau Mbak Veronica. Nama saya siapa sih Mas sebenarnya? Veronica Lydia ya. Oke, Mbak Veronica saja. Oh, Oke, jadi gini, kalau dari yang podcast kita yang minggu kemarin sama Mas Tri itu, sama Mas Tri juga. sama Mas Tri itu kan bilang gini, positive thinking gitu ya Mas ya. Stay positif. Stay positif. Jadi kalau ditanya dampak negatif positif, sebenarnya ini pengennya ngasih tahu yang positif aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, dibahas negatifnya dikit gitu ya. Sedikit nggak apa-apa lah, kita ulas sedikit-sedikit. Ya, ulas sedikit. Kalau sebelum COVID kan berarti bisa ketemu secara langsung. Iya. Kalau dari saya konteksnya bekerja mengajar gitu berarti kan ketemu secara langsung. Berarti kan dampak negatifnya yang pertama tidak bisa bertemu kayak gitu Iya. kan. Ya meskipun bisa secara online tapi kan beda ya teman-teman ya. Betul, Nah, betul. kayak Tidak gitu. maksimal lah seperti Iya. itu. Terus yang kedua mungkin kalau secara global ya, itu mungkin perekonomian jadi tidak stabil gitu ya Mas ya. Betul sekali, Kayak tidak gitu. stabil. Karena satu dan lain hal kayak gitu. Nah, ini yang menarik nih mau dampak positifnya gitu Dampak ya. positifnya. Oke. Ada dampak positifnya Ada, teman-teman ada. dari COVID-19 ini. Heeh. Yang pertama, wah, kan kalau yang dulu ngajar langsung ngajar gitu kan. Iya. Kalau yang ini kan pakai Zoom, berarti saya bisa katakan yang pertama itu gurunya lebih canggih nih Mas. Wih. Auto terupgrade. Auto iya. Auto terupgrade ya. Bener. Apalagi kan ini mempersiapkan revolusi industri 4.0 lah. Apa itu ya? 4.0, Ya, oke. ya itu mengarah ke kayak gitu ya. Maksudnya Oke, siap. gurunya bisa lebih canggih. Maksudnya kita jadi mau nggak mau harus menguasai teknologi lebih lagi gitu Iya, kan ya. betul Kalau nggak sekali. bisa ngoperasiin Zoom, gimana mau ngajar muridnya gitu Betul, kan. betul, Jadi betul. mau nggak mau harus bisa kayak gitu. Oke. Nah, terus kan jadi kita punya waktu free time gitu ya. Free time. Free time. Oke, atau me time ya. Oh, me time. Oh ya bener me time. Nggak boleh itu ya, nggak boleh main-main. Nggak boleh ya. main-main sementara ini, Oke, jadi jujur kalau di rumah tuh seringnya itu sih live Instagram. Mbak. Live Instagram. Nggak live IG-nya influencer kayak gitu loh. Ya ya. oke, Yang oke, I see. memberikan dampak positif kayak gitu. Nah, itu tuh banyak sih yang didapat maksudnya. Kan kalau misal dulu harus kerja dari pagi sampai sore terus kayak udah capek apa-apa gitu kan kayak mungkin waktu buat free time-nya berkurang gitu ya. Berkurang, minim gitu ya. Tapi ketika kayak gini malah waktu kita lebih banyak gitu Lebih loh banyak, ya betul benar. sekali. Nah, itu jadi lebih apa ya? Lebih dekat dengan Tuhan. Wah, rohani Wah. banget ya. Luar biasa Kenapa? ya. Kenapa kok gitu? Misal contohnya gini ya Mas. Kalau dulu waktu mungkin kita Dimas sekolah Gloria kuliah saya kerja gitu ya. Mungkin kalau dulu misal saat teduh keburu-buru waktu gitu ya. Kak, Oh. wah, udah jam berapa nih kayak gitu ya. Kayak Langsung- cepet-cepet langsung gitu cepet ya. ya. Tapi ketika saat ini kan waktunya lebih santai jadi Fleksibel gitu ya. kita kayak lebih bisa apa ya lebih punya waktu yang banyak lebih santai kayak gitu. Kalau mungkin dulu kita mungkin belum saat teduh, inilah waktunya kita mau deket sama Tuhan. Ya, kalau dulu sudah saat teduh tapi kayak cuman rutinitas aja,
Kalau sekarang berarti yang lebih sungguh lagi, karena kita punya banyak waktu, nggak ada alasan lagi. Oh aku nggak punya waktu, aku sibuk gini, kuliah, kerja, sekolah, pelayanan gitu ya mas. Tapi sekarang nggak ada alasan lagi loh, nggak punya Nonsen ya. waktu. Jadi ini waktunya kayak gitu, kita dikasih sama Oke, Tuhan. mantap. Ada lagi satu lagi boleh nggak nih mas? Nggak apa-apa, Oh, santai ya. aja. Oke, udah nyiapin kepean. Udah prepare ya. Yang terakhir nih kita bisa ini mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi. Ini sebenarnya aku juga dapatnya dari live Instagramnya tadi mas. Menggunakan waktunya dengan hal-hal positif, jadi kan kita dapat hal yang positif gitu ya. Mengembangkan potensi itu gimana? Aku jadi sangat bangga gitu sama teman-teman. Waktu update status gitu ya, banyak yang jualan gitu mas. Iya kan? Sekarang mendadak jualan ya, sambil Mendadak jualan seperti itu. pekerja nganu berdagang gitu ya mas ya. Berdagang, betul Dan sekali. luar biasa perjuangan mereka kayak gitu ya, gigih buat melakukan itu semua gitu iya, ya. betul. Kayak gitu, jadi jiwa entrepreneurnya tuh Meningkat drastis. iya, gitu. Meningkat drastis. Bener-bener potensi ya teman-teman. Berarti anu aja sih, kita mau lihat kira-kira selama ini potensi kita yang belum kita kembangkan tuh apa gitu loh. Mungkin kalau yang dulu kita sebenarnya punya potensi tapi nggak ada waktunya mungkin dulu kalau terlalu sibuk kayak gitu kan. Nah inilah waktunya teman-teman bisa mengembangkan potensi kayak gitu. Contohnya bikin cover ya nggak mas? Bikin cover, oke, bikin cover lalu di posting di Instagram Oh, seperti iya, itu. di-posting. Atau mungkin buat makanan, buat minuman seperti itu yang bisa dijual bener. seperti itu. Jadi apa potensinya teman-teman ya itu kembangkan saat ini. Mantap sekali. Sudah? Sudah Cukup aja, itu? nanti nggak Oke. kelamaan. Oke, siap. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Veronica tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19. Nah, kita penasaran kalau tadi kan dari sisi seorang pekerja. Nah, kita lanjutkan dengan sisi seorang di bangku kuliah. Kita lanjutkan dengan Mbak Gloria. Dampak positif dan negatif menurut Mbak Gloria. Kalau ditanya dampak positifnya, yang pasti ternyata tuh lebih enak ketika kita tuh kuliah langsung gitu loh mas. Dan ada juga orang yang ketika mereka tuh posting sebuah story di WhatsApp tuh mereka bilang kalau kita kuliah online oke, tapi ilmu yang kita dapatkan tapi ilmunya tuh kita nggak bisa dapat. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi menurut saya emang sejauh ini emang lebih enak secara tatap muka langsung sih mas. Jadi kayak masih bisa sama teman-teman, masih kemana gitu, masih bisa jajan-jajan di Masih bisa kampus, kongko-kongko seperti itu yang masih ngobrol. bisa, iya benar-benar. Tapi di sisi lain juga dampak positif yang dirasakan sebelum adanya ini tuh lebih enak sih, kayak interaksinya tuh lebih secara langsung kayak gitu sih mas, kurang lebih seperti itu. Terus karena saya tipe orang yang tidak suka di kampus lama-lama, jadi ketika sudah selesai kuliah ya udah langsung pulang. Kupu-kupu ya, kuliah Kupu-kupu pulang, banget, kuliah kuliah pulang. Jadi sama sekali nggak gas ada UKM apa dan sebagainya, ada seminar atau apa tuh saya cenderung cuek sih mas. Jadi beda sekali sama yang Mbak Dia tadi omongin ya, kayak ikut influencer dan sebagainya, ikut kayak seminar motivasi dan sebagainya kayak gitu tuh saya cenderung kurang tertarik kalau kayak gitu. Terus dampak negatif yang dirasakan ya mas, dampak negatif yang dirasakan boros kota sih mas. Boros kota, boros kota ya meskipun dari kampus sudah dikasih kota sih mas, tapi tetap aja boros menurut saya sih. Yang lainnya dampak negatifnya mungkin itu sih mas, yang lainnya nggak ada, karena saya tuh lebih suka kayak ngerjain tugas kayak apapun tuh di rumah, jadi lebih zona nyaman saya tuh di rumah gitu loh mas. Daripada harus ngerjain tugas tuh, misal tugas kelompok tapi harus dikerjakan di kampus tuh saya cenderung kurang suka. Jadi memang kalau dibilang introvert ya enggak, ekstrovert ya enggak, jadi tengah-tengah, introvert jadi introvert gitu mas. Oh iya, ambivert maksudnya, tengah-tengah. Ya, itulah ya. Tengah-tengah ya. Kayak gitulah mas. Oke, mungkin seperti itu yang dialami oleh Mbak Gloria, dan mungkin juga itu yang dialami juga oleh teman-teman yang sedang kuliah. Mungkin ya mengalami itu tadi, kuliah online. Kalau dulu kupu-kupu, sekarang kurep-kurep. Apa itu? Kuliah rebahan. Iya benar. Iya, kuliah sambil rebahan. Kuliah rebahan. Belum mandi lagi mas, gimana Belum mandi, itu? Itu kurep-kurep ya seperti itu. Biasanya Mungkin Mas Niko juga merasakan kan? ya saya juga mengalaminya, karena saya juga beberapa kali menggunakan aplikasi Google Meet seperti itu. Di situ langsung saya kamera matikan, mic matikan, saya kurep lagi. Kurep ya. Iya benar-benar. Itu bisa jadi caption baru, kurep. Oke, yang terakhir kita dengarkan dari sumber kita dari anak sekolahan. Apa yang dialami dampak positif dan negatif dari COVID-19 ini? Silahkan Mas Dimas. Dari saya ya, dampak negatif dulu. Dampak negatif dulu. Dampak negatifnya yang pertama nggak bisa ketemu teman-teman sekolah. Oh iya, anak SMA teman-teman ya pasti masih pengen ketemu main. Ya, terus itu
sekarang boros kuota ya kayak Boros kuota ya, karena apa buat ngerjain tugas buat itu. ngerjain tugas. Iya. Oke. Terus kalau dari dampak positifnya ini lebih deket sama keluarga kan di rumah terus. Betul sekali. Udah Itu dari ya. saya. Ya. Oke. Dari berbagai sisi teman-teman, kita bisa ambil sisi positifnya yang sangat banyak sebenarnya. Kita bisa memaksimalkan potensi, kita bisa spend time with family atau perbanyak waktu dengan keluarga. Kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus kita bisa menggali potensi dan melihat potensi yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau dulu ada tugas rumah atau proyek rumah yang belum terselesaikan karena ada waktu lah, nggak ada waktu karena nggak ada kesempatan, inilah saatnya yang tepat untuk memulai dan menyelesaikan setiap tugas-tugas yang tertunda seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan terakhir, kita akan bahas satu pertanyaan terakhir ini bersama-sama teman-teman. Yaitu pertanyaannya adalah cara tetap teguh dalam menjaga iman walau lagi di tengah COVID. Nah, bagaimana nih caranya teman-teman yang ada di sini, teman-teman narasumber yang ada di sini? Selama pandemi ini otomatis kegiatan ibadah dilakukan secara online. Kegiatan kumpul-kumpul dilakukan di rumah saja seperti itu atau dirumahkan saja seperti itu. Tidak ada lagi komunikasi secara langsung, sangat minimal sekali seperti itu. Dan untuk menjaga iman yang di tengah pandemi seperti ini, langkah-langkah apa yang teman-teman lakukan untuk menjaga iman tersebut? Kalau minggu kemarin kan Mas Ri sudah bilang kalau iman itu adalah hal yang belum kita dapatkan tapi kita yakin akan punya atau kita akan miliki seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman yang di sini seperti apa langkah-langkahnya selama pandemi ini? Dimulai dari Mas Dimas terlebih dahulu. Ya. Kalau dari saya kan tengah kayak krisis-krisis gini, krisis ekonomi, Yeah. terus penyakit ini menyebar. Ya banyak saat teduh, baca Alkitab, mendengarkan pujian firman Tuhan. Pujian firman Tuhan seperti Ya. itu. Dari saya itu. Oke. Cukup simpel yang dilakukan walaupun simpel tapi itu adalah besar maknanya seperti itu teman-teman. Dan itu menjaga iman kita agar tidak mati ataupun loyo seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Mbak Gloria. Caranya untuk menjaga iman di tengah pandemi ya Iya. Mas ya benar kan. Kalau dari saya pribadi tetap kayak Mbak Dia tadi, jadi setiap hari itu punya waktu yang lebih untuk kita tuh menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau yang kemarin-kemarin kan mungkin kita cuma ibadah di hari Minggu, Senin sampai Sabtu sibuk kuliah dan sebagainya, ngerjain tugas sampai malam lembur-lembur dan kayak gitu ya Mas ya. Besoknya udah bangun pagi kuliah lagi, nah gitu. Kalau ini kan kita di rumah masih banyak waktu di rumah gitu loh Mas. Waktunya tuh sangat banyak sekali ketika kita bisa membagi-baginya. Jadi manajemen waktunya tuh emang diperlukan gitu loh Mas, untuk ya dibagi-bagi, ada yang buat kuliah, mengerjain tugas, ada yang buat kita tuh secara pribadi tuh datang sama Tuhan. Nah caranya tuh kayak ya baca firman setiap malam gitu Mas. Terus misal ada tips nih, misal kita tuh cuma dengerin MP3 gitu loh, kita tuh pakai penyembahannya tuh pakai MP3 kayak gitu Mas. Kalau saya pribadi tuh kayak gitu Mas, jadi karena saya tuh juga nggak bisa main musik, jadi ya udah kan Mas, jadi saya tuh mensiasatinya semuanya tuh supaya saya tuh bisa tetap membangun hadirat Tuhan di rumah tuh kayak tuh saya tuh kayak dengerin MP3 kayak gitu Mas. Terus habis itu saya penyembahan. Nah kurang lebih seperti itu, kayak gitu sih Mas. Oke. Nah, sekarang tuh banyak media yang membawa kita dalam penyembahan seperti itu ya. Ada YouTuber juga, yang beberapa YouTuber yang dia membuat pujian penyembahan seperti itu, plus flowingnya seperti itu. Jadi untuk menjaga iman banyak caranya seperti itu yang dikatakan Mbak Gloria seperti itu tadi. Oke, yang terakhir dari teman pekerja kita, Mbak Veronica, kita akan dengarkan cara menjaga iman menurut Mbak Veronica. Tadi kayaknya udah bilang Gloria terakhir, jadi kayaknya Oh iya saya ya. enggak. Terakhir yang kedua, Mbak. Terakhir yang kedua. Oke. Kayak sekali Mas. Jadi kan tadi tanyanya cara ya Mas ya? Cara, betul Cara. sekali. Cara tetap menjaga iman. Oke. Jadi saya mau hal yang beda dulu ya. Jadi kayak gini, Oke. biasanya kalau kita tuh tahu alasannya apa, jadi akan lebih bisa kita lakukan. Jadi gini, why kan mengapa, Yeah. alasannya apa, itu tuh akan lebih kuat, menjadi alasan yang lebih kuat daripada kita tahu how atau caranya gimana. Yeah.
contohnya gini biar nggak bingung ya. Jadi kalau ada orang yang punya bisnis baru, contohnya gitu ya Mas. Bisnis baru. Atau teman-teman yang berjualan yang di status WA itu ya, itu kayak gitu harus tahu dulu nih goalsnya apa, tujuannya apa, kenapa melakukan itu. Mungkin teman-teman punya target tersendiri, pengen mencapai ini gitu, jadi kan tahu yang mau dicapai itu apa gitu kan. Itu akan lebih kuat daripada kita tahu caranya gimana gitu loh. Jadi misal caranya tuh sama pelanggan harus ramah, sama ini teknis, harus teknis, tapi cuman tahu kita tapi nggak punya goalsnya tanpa itu. tujuan, Jadi kayak akan lebih lebih kuat yang punya alasan dan tujuan gitu loh. Okay. Nah karena itu mau bahas sedikit. Jadi yang di ibadah 10 hari kita ya Mas ya. Ya, betul. Yang hari pertama. Hari pertama mau ngulas aja ya. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih detail berarti bisa buka hari yang pertama. Hari yang pertama gitu ya. Ya jadi kenapa kita harus punya iman ya? Yang pertama tak ulas secara itu ya. Karena iman itu adalah alat perkenanan Tuhan yang pertama kayak gitu. Terus yang kedua, iman adalah rambu-rambu kehidupan kayak gitu kan. Ketiga, iman adalah kekuatan untuk menyatakan mujizat Allah. Nah, kayak gitu ya. Yang keempat, iman itu berkuasa mengalahkan iblis. Yang terakhir, mampu bertahan dalam penderitaan. Nah, berarti powerful banget ya Mas ya. Iman, kenapa kita harus punya iman sebagai dasar orang percaya? Berarti ada 5 hal tadi loh. Ya. Kalau kita udah tahu goalsnya itu, berarti otomatis kita akan berjuang buat mencapai itu kayak gitu. Nah, kalau mungkin caranya ya itu sih minta pimpinan Roh Kudus kayak gitu ya. Sama kayak teman-teman tadi. Jadi saat teduhnya kayak gitu ya, kita lebih sungguh-sungguh lagi di saat teduh kita, karena emang firman Tuhan itu yang memimpin kita gitu loh Mas. Jadi ketika kita tidak tahu arah gitu ya, arah jalan pulang ya. Tapi ketika kita punya firman Tuhan yang masuk kayak gitu, kita akan dipimpin sama firman Tuhan kayak gitu loh. Jadi itu sangat penting sekali gitu ya Mas. Terus mengulas di Roma 8 ayat 32. Itu saya bacakan ya Mas ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia kayak gitu. Intinya gini sih, kalau Allah aja sudah memberikan anaknya yang tunggal, yang paling berharga gitu loh, yang paling besar dia miliki. Terus kan dikatakan bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, segala sesuatu. Mungkin kalau saat ini kalau di saya kan bidangnya bekerja ya tadi ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau mungkin tetap bekerja tapi mungkin dikurangi atau ya tidak seperti dulu gitu ya, maksimal, lebih sedikit gitu kan. Nah, tapi percayalah kalau Tuhan aja Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, apalagi kehidupan kita gitu loh kan, sudah ada janjinya kan, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Jadi kita nggak perlu khawatir dan pegang janjinya Tuhan kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya, itu tadi teman-teman dari ulasan ketiga teman kita tentang bagaimana menjaga iman itu. Oke, kita akan simak di Roma 8 ayat 31 sampai 39. Itu ayat nas kita dalam pembahasan kali ini, di mana kita akan menjaga iman kita di tengah pandemi seperti itu. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Dia tadi, bahwa Tuhan Yesus sendiri itu tidak akan membiarkan anaknya kelaparan. Tuhan Yesus tidak akan memberikan ular pada mereka yang meminta roti seperti itu. Dan Tuhan Yesus sendiri pasti akan memberikan kecukupan bagi anak-anaknya di tengah pandemi seperti ini. Bagi mereka yang tetap setia, tetap menjaga imannya dengan teguh dan tetap setia menjalani firman-Nya seperti itu teman-teman. Dan tujuan dari video ini teman-teman, kita semua berharap kita semua sudah mengalami apa yang namanya pandemi ini, kita sudah mengalami dampak positif dan negatifnya. Kita ambil sisi positifnya saja, kita kesampingkan dampak negatifnya, dan apa yang dikatakan Mas Tri di minggu lalu, stay positif akan membuat kita tetap positif seperti itu. Dan teman-teman di sini juga mengharapkan bahwa teman-teman dapat stay at home dulu, tetap di rumah dulu, menjalankan setiap aktivitasnya di rumah. Dan kami harapkan teman-teman dapat menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di-cut, tanpa di-skip, karena dari situ teman-teman akan mendapatkan berkat yang luar biasa seperti itu.
Oke, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya kali ini. Terima kasih juga untuk Mbak Gloria, Mas Dimas, dan Mbak Veronica di video kali ini. Kita berjumpa lagi pada minggu depan dengan acara yang lebih menarik lagi, dengan berkat yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati.